warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama salah satu usaha bisnis ikan hias yang ada di Tuban. Lebih tepatnya yaitu Baim Koifa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Almaudia Kansa Amanda Yusisia, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Johariza dari kelas 11 nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Rifka Aulian Ramadhani, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 7. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Amelia Eli Wibowo, nomor absen 30 dari 11 MIPA 7. Nama saya Feni Nikmatun Hasanah, absen 32 dari kelas 11 MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi di Baim Koifa Indonesia. Nah, di sini kita lagi bertemu sama pemilik dari usaha Baim Koi. Bisa mohon perkenalkan diri? Ya, nama saya Muhammad Ridwan. Sebenarnya nama Baim itu dari anak saya. Panggilan anak saya Baim. Kalau nama saya sendiri Muhammad Ridwan, sarjana perikanan Universitas Brawijaya Malang. Iya. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Bapak terkait usaha ini. Langsung kita mulai untuk pertanyaan pertama. Nah, sejak kapan Bapak memulai usaha ini? Kalau mulai usaha jual belinya baru di tahun 2018-an lah. Kalau mulai melihara sejak saya berada di rumah ini tahun 2016. Tahun 2016. Ya, cuman kalau hobi koi sudah lama. Hobi koi sudah di tahun 90-an saya sudah hobi koi. Jadi latar belakang Bapak membangun usaha ini karena hobi. Ya, karena hobi. Mungkin ada kendala selama Bapak merintis usaha ini? Ya, kendala awal sih namanya usaha pasti di pemasaran. Awalnya di pemasaran itu mau memulai itu kan bingung kita jual itu di mana kan. Ya. Setelah lama orang kenal, akhirnya pasar terbentuk sendiri dan ada permintaan. Jadi seiring berjalannya waktu pasarnya terbentuk. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak, apakah Bapak pernah hampir menyerah atas kendala kendaraan tersebut? Kalau hampir menyerah sih ya enggak lah, 50-50. Kalau masalah terbesarnya kan ketika kita beli ikan, kita bawa ke sini, kita karantina dan sakit akhirnya mati. Nah, itu kan susah. Kita kan merasa, cuman kan karena kita berawal dari hobi, jadi ya kita mulai senangnya dulu aja, kita nggak mikir untung ruginya kan gitu. Untuk yang selanjutnya, berapa modal yang harus Bapak siapkan untuk satu kali proses pembeliannya? Nah, modal itu berarti kan untuk pembenihan. Modal untuk pembenihan berarti kita harus punya induk betina 1, jantannya 2, itu perbandingannya. Ya sekitar harga ya 7-10 jutaan lah kalau buat induk. Berapa omset minimum dan maksimum yang Bapak dapatkan? Omset untuk pembenihan kita jual di benih itu kan harga 1 ekornya Rp10. Ikannya tuh berapa kali dalam sehari Bapak memberi pakan? Untuk pakan minimal saya 3 kali. Kalau boleh tahu jenis apa yang Bapak berikan untuk ikan tersebut? Pakan jenis Iya, pakannya. Jenis pakan yang saya pakai pakan apung. Pakan itu kan ada 2, apung dan sama tenggelam. Kan gitu. Kalau pakan untuk jenis ikan kan rata-rata apung karena kita pengen melihat keindahan ikan tersebut kan. Iya Bapak. Nah, apa yang Bapak terapkan pada usaha ini sehingga orang tuh bisa mengenal usahanya Bapak tersebut? Untuk mengenal usaha ini makanya saya mulai
bukan mulai budidaya ya, mulai suka sama ikan, mulai melihara ikan koi itu di tahun 2016. 2017 saya mulai kenal sama teman-teman yang setuban. 2018 saya mulai mengenal teman se-Indonesia dengan saya ikut klub ikan koi yang ada di Indonesia, yaitu namanya Asosiasi Pecinta Koi Indonesia, disingkat dengan APKI. Dan saya mendaftarkan nama Baim Koi Farm itu di anggota APKI tersebut. Kalau Bapak mendapatkan untung, apakah keuntungan yang Bapak dapatkan itu berbanding sejajar dengan usaha yang Bapak lakukan selama mengembangkan usaha ikan koi Ya, Baim ini? alhamdulillah lah, kalau keuntungan itu kan yang kita harapkan kan seperti itu, berbanding lurus kan keuntungan. Cuman keuntungan itu enggak semata-mata kita produksi benih, keuntungannya dari benih aja kan bukan. Kadang kita akan usaha untuk pembenihan, kadang gagal, tetapi kita ada jual beli ikan yang lain. Untuk persentase peminat ikan koi di Tuban itu apakah lebih besar dari luar kota? Kalau Atau bahkan sebaliknya? emang pasar saya khusus masih di Tuban saja. untuk Tuban, lokal Tuban, tapi kan namanya teman juga ada yang kenal, kadang ya ada yang keluar kota, itu rata-rata ya Jakarta. Saran yang Bapak berikan bagi pemula yang ingin membangun usaha koi seperti Bapak? Saran buat pemula, kalau buat untuk usaha ya cintai dulu lah hobi ikannya itu, baru memikirkan usahanya. Jadi berawal dari Ya, suka suka dulu. ketertarikan Apapun dulu. sebenarnya ya bukan hanya ke ikan koi, apapun ke usaha kita itu harus suka dulu. Terima kasih sekali atas waktu yang telah Bapak berikan. Sekian wawancara dari kami terkait usaha budidaya ikan hias. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pertumbuhannya harus simetris. Terus yang kedua itu bodinya. Ya bodinya bukan ramping seperti torpedo. Ya dia gede di tengah. Kadang ada yang bodi gini. Nah itu namanya malah body nanti kegembukan. Jalan malah nggak dapat ini. Terus yang ketiga warna. Nah warna itu setiap jenis ada kriteria sendiri. Ini kan namanya disposisi. Merah disposisi ini bentuk sisinya nggak boleh kelihatan merah. Melihat dari peluang bisnis ikan koi yang sangat tinggi, maka dari itu kami sangat menyarankan Anda untuk melakukan budidaya ikan koi seperti halnya yang telah dilakukan oleh Bapak Ridwan. Dikarenakan budidaya ikan koi cukup mudah dilakukan. Dengan melihat potensi yang cukup baik dan perawatan yang tidak terlalu sulit, maka usaha seperti ini cukup baik dilakukan di Indonesia. Harga yang dicapai pun saat tiba atau musimnya ikan koi membuat harga melonjak tinggi. Maka dari itu, mari kita manfaatkan peluang usaha ini karena dengan membudidayakan ikan koi, kita dapat meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, alasan kami memilih Baim Koi Farm sebagai narasumber kami karena kami percaya bahwa Baim Koi Farm dapat memberikan kontribusi yang baik dalam usaha melancarkan tugas kami. Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan hias di mana paling banyak diminati oleh para kolektor ikan hias di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena secara fisik, jenis ikan hias ini memang memiliki tampilan yang sangat cantik dan istimewa. Ikan yang berasal dari Jepang ini memang dikenal dengan adanya corak yang unik di setiap badannya sehingga menghasilkan keindahan tersendiri. Di antara salah satu pilihan ikan hias yang cukup menarik untuk dibudidayakan adalah ikan koi. Oleh karena itu, kita akan melakukan wawancara di sebuah wirausaha budidaya ikan koi.